Ya, oke, baik, puji Tuhan untuk berkat Tuhan. Jadi di Indonesia ini baru satu-satunya pelayanan yang bukan khotbah, bukan doa, bukan main musik, tapi ngurusin semua jenis perkebunan, pertanian, bercocok tanam. Oh, itu ada websitenya di Google juga ya. Jadi ini anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan justru di masa pandemik COVID-19 ini saudara, ketika resesi ekonomi di mana-mana. Aduh, kalau kita mendengar berita 2 hari terakhir ini, satu persatu negara-negara kaya harus menyerah kepada COVID-19 ini. Ternyata sejak awal Tuhan menciptakan langit dan bumi ini, Papa sudah menyediakan yaitu tanah dan benih. Nah, saudara kita dari Pelita Insan Tahana ini memikirkan, menyiapkan konsep pertanian secara pola Alkitab. Ini sesi yang kelima sudah. Dan ini sungguh luar biasa. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Maka kalau saudara dan saya kembali kepada pola Alkitab, farming God's way. Itu namanya farming, pertanian dengan cara Tuhan. Maka memang Papa menyediakan bumi ini dengan segala yang ada. Itu untuk kita, untuk memberkati kita. Apalagi ketika orang takut dengan misalnya antivirusnya, antivaksinnya, antivirus corona ini pakai chip dan semuanya. Oh, banyak orang menghubung-hubungkan dengan kitab Wahyu pasal 13. Mungkin iya, mungkin tidak. Saya juga tidak tahu. Tapi yang penting, kalau saudara dan saya kembali pada pola Alkitab untuk melihat berkat Tuhan yang gratis. Saya ulangi, gratis, yaitu tanah dan benih. Saudara, itu gratis, tanah dan benih. Terima kasih Tuhan, Engkau menyediakan kami bahan makan yang gak habis-habisnya. Dan itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Maaf kalau saya cerita. Apa yang diharapkan negara-negara yang hanya menghasilkan, hanya menantikan hasil dari perbankan, dari turis, dan dari teknologi. Maka negara-negara yang tadinya kaya raya karena mengharapkan hasil dari turis, dari perbankan, ya, jasa keuangan dan teknologi. Saudara lihat di masa COVID-19 ini kita nggak bisa bebas kemana-mana. Maka itu viral, kalau saudara perhatikan ya di sosial media ada viral unik sekali. Nah, saya paling ngerti itu. Ditulis begini, benda apa selama tahun 2020 yang paling tidak berguna? Ayo mikir apa? Benda apa yang paling tidak berguna di tahun 2020? Nah, maaf, yang suka bepergian seperti saya tahu jawabannya. Apa yang Tuhan katakan? Maaf, yang orang itu katakan, ini dia. Satu-satunya benda yang sangat tidak berguna di tahun ini adalah paspor. Keren bukan? Karena orang gak bisa kemana-mana seperti dulu. Nah, disinilah kita bersyukur Papa memberkati Indonesia dengan kekayaan alam yang luar biasa. Maka itu mari kita bercocok tanam dengan pola Alkitab. Baik, sekarang kita akan baca kitab Imamat. Ya, ada peraturan yang kita hampir abaikan peraturan ini, yaitu mengolah tanah. Ya, ada aturannya. Ternyata yang istirahat itu, Sabat itu nggak cuma Tuhan, nggak cuma manusia, tapi tanah pun perlu istirahat. Ya, saya akan baca dengan cepat karena waktunya. Imamat 25 mulai ayat 1. Ya, agak panjang tapi saya akan percepat.
Imamat 25 mulai ayat 1. Yahweh berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Maka itu waktu Musa dipanggil naik ke Gunung Sinai, sejarah dunia itu berubah. Saudara yang belum tertarik membaca kitab Musa, hari ini saya tantang saudara. 5 kitab Musa yang pertama ini dahsyat saudara, dahsyat. Apanya yang dahsyat? Semua peraturan hidup manusia ada di 5 kitab Musa itu. Ya, tentang kesehatan ada, tentang politik ada, tentang ekonomi ada, tentang hak asasi manusia ada. Semuanya. Maka itu 5 kitab Musa ini sangat berharga buat manusia. Nah, sayangnya gereja mengkristenkan 5 kitab Musa itu. Ayo mulai hari ini saudara dan saya membuka 5 kitab Musa dengan konsep manusiawi, internasional, tidak bicara tentang agama A dan B, tidak. Nah, ini salah satu contoh ya peraturannya. Jadi waktu Musa naik ke Gunung Sinai, hukum itu diberi lengkap. Dan hukum yang Tuhan beri sekian ribu tahun yang lalu di Gunung Sinai itu masih relevan, masih up to date sampai hari ini. Bahkan secara ilmiah pun bisa dibuktikan kehebatan Alkitab ini yang Tuhan beri kepada Musa waktu di Gunung Sinai. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan kami hukum dan peraturan yang luar biasa. Ayat 2. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, ini perintah. Apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, padahal belum masuk, tetapi Papa wanti-wanti memberikan peringatan untuk tanah yang akan mereka duduki. Terima kasih Tuhan ya. Saya ulangi, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu masuk saja belum. Berarti mereka belum memanfaatkan tanah itu. Belum. Tapi Papa sudah pesan. Perhatikan. Maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Yahweh. Jadi yang sabat bukan cuma Papa di surga, bukan cuma manusia, tapi tanah pun perlu masuk sabat. Nah, hitungannya bukan 7 hari, enggak lah ya. Lanjut ayat 3. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu. 6 tahun. Terus ya. Dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi ya. Perhatikan, harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. 6 tahun. Saudara, ini luar biasa. Terus ayat 4. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah. Ini perintah. Ada apa? Tahun ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat. 6 tahun kita olah tanah itu ya, kita tanami macam-macam 6 tahun, tapi tahun ke-7 harus sabat. Masa perhentian penuh total sepanjang setahun itu. Masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Yahweh. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Nanti para pakar, para ahli akan menunjukkan kenapa tema kita hari ini tanah itu nggak perlu diolah. Pasti banyak pertanyaan. Nah, salah satu penjelasannya di ayat ini. Di tahun yang ke-7 tanah itu nggak boleh kita apa-apakan. Biar nanti kita akan lihat betapa hebatnya Tuhan. Terima kasih Bapak. Maka itu hikmat yang dari surga itu hebat. Ya, tahun ke-7. Ayat 5.
Dan apa yang tumbuh sendiri ya dari penuaianmu itu janganlah kau tuai. Dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Jadi setelah kita tinggalkan setahun itu dan ada sisa tumbuh-tumbuhan. Nah itu nggak boleh diapa-apakan. Hebat sekali Bapak kita. Jadi hasilnya pun nggak boleh kita makan. Tanahnya pun kita nggak boleh olah, biarkan. Bapak adil. Ayat 6. Hasil tanah selama Sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu. Oke, ayat 7. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya, engkau harus menghitung 7 tahun Sabat. Yakni 7 kali 7 tahun. Ada lagi Sabat yang berikut. Oke, 49 tahun diolah. Sehingga masa 7 tahun Sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu pada hari raya pendamaian. Kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50. Nah, ini namanya Pentakosta itu, tahun ke-50, oke? Harus menjadi tahun dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun ayat 11 ya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur. Dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu janganlah kamu tuai. Dan pokok anggur yang tidak dirantingi, jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel. Haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Jadi istirahat. Nggak boleh apa-apa. Ya, baik tanahnya baik orangnya. Terus ayat 18 ya. Demikianlah kamu harus melakukan ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku serta melakukannya. Maka kamu akan diam di tanahmu dengan aman dan tentram. Maka itu saudara, kerusakan alam ini sehingga terjadi bencana-bencana yang mengerikan. Karena rakusnya manusia mengeksploitasi tanah. Menggunakannya dengan rakus dan jahat. Maka itu tanah ini rusak. Maaf, dan semuanya itu gara-gara uang. Bisnis harus cepat, nggak mau memakai aturan alam ini. Jadi rusak tanah itu. Maka itu bersyukur kepada Tuhan akhirnya dunia sadar untuk membiarkan alam ini mengerjakan apa yang Tuhan tetapkan pada peraturan untuk mereka. Maka dengan kalimat ini kita belajar alam itu jauh lebih nurut kepada Tuhan daripada manusia. Ya, perhatikan. Binatang juga jauh lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Coba saya beri pertanyaan ini kepada saudara supaya mulai hari ini kita berpikir. Binatang dan alam atau manusia? Ya, lihat saya bagi 3 ini ya, 2 ya. Jadi manusia berdiri sendiri, lalu yang kedua ini binatang dan alam. Antara kita manusia dengan mereka
Dengarkan pertanyaan ini. Siapa yang bisa berkata tidak kepada Tuhan? Antara mereka dengan kita, siapa yang bisa melawan Tuhan? Kalau saudara baru tahu hari ini, ternyata kita yang paling bisa berkata tidak, dan kita yang paling bisa melawan Tuhan. Jadi alam ini tunduk dan nurut kepada Tuhan. Apa yang saya dapatkan waktu dibawa perenungan ini, saya kaget saudara. Dia memang maha kuasa. Enggak usah kita ragukan. Ya, lagi sekali, Tuhan kita itu maha kuasa. Kita tidak perlu meragukan. Ternyata kepada binatang dan alam, Tuhan itu berkuasa penuh dan maha kuasa. Tapi kepada kita manusia ini kaget. Saya ulangi, kepada kita manusia ini, Tuhan itu tidak maha kuasa sama sekali. Jangan kaget dulu. Dan jangan berkata saya sesat. Karena kita bisa melawan dia. Dan dia tidak bisa memaksa kita. Perhatikan kalimat ini. Karena tuh kita bisa melawan dia. Tetapi Tuhan tidak bisa memaksa kita. Berarti dia tidak maha kuasa. Kalau kita misalnya Tuhan suruh kita ke kiri. Tapi kita maksa lurus. Ayo, Tuhan buat apa? Dia paksa kita. Enggak, harus ke kiri kamu. Tidak sama sekali. Ketika dia menyuruh kita ke kiri. Tapi kita ngotot terus lurus. Dia cuma diam dan sedih. Oh manusia, kenapa engkau melawan? Tapi dia nggak bisa apa-apa. Maka itu ketika ada istilah farming God's way. Lalu di Indonesia ada pelita insan tahana ini. Bersyukur. Tuhan ingin mengembalikan apa hukum yang dia tulis dalam kitab suci ini untuk kita ikuti lagi. Bersyukur setelah sekian banyak tahun tanah ini dirusak oleh orang-orang rakus, yaitu dengan pupuk-pupuk kimia yang merusak habis tanah ini. Akhirnya berapa tahun terakhir, kiranya ini terus berlangsung, manusia kembali pada istilah organik. Puji Tuhan untuk itu. Artinya jangan dieksploitasi dengan bahan-bahan kimia penemuan manusia, tapi yang merusak. Muncul lagi berapa banyak tahun yang lalu, rekayasa genetika, wah dirusak lagi. Ayo kita kembali ke alam yang Tuhan ciptakan. Percayalah saudara, tanah nggak perlu kita eksploitasi. Kerjakan sesuai aturan alam, maka manusia nggak akan kelaparan. Nggak akan. Karena Papa tahu yang kita butuhkan. Ini hebatnya hukum Tuhan itu. Oke, saya lanjutkan sekarang. Ayat 19. Tanah itu akan memberi hasilnya. Dan kamu akan makan sampai kenyang. Dan diam di sana dengan aman tentram. Oh terima kasih. Makan sampai kenyang. Diam dengan aman tentram. Nggak perlu perang rebutan makanan. Tidak perlu. Alam ini luar biasa mencukupi kebutuhan kita. Maka itu firman menulis. Selama manusia masih bisa dan selalu bisa berkata cukup, maka alam ini nggak rusak, maka manusia nggak akan kelaparan. Ini luar biasa. Nah, apa itu cukup?
1 Timotius 2 ayat yang ke-8. 1 Timotius 6 ayat 8. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Nah, ini konsep cukup, asal nggak kelaparan dan asal nggak telanjang. Cukup. Maka itu tanah nggak usah dieksploitasi dengan bahan-bahan kimia. Lalu kita akan memaksa untuk tumbuh dengan cepat. Nah, itu rakus. Ya. Terus ayat 20. Apabila kamu bertanya, yang akan kami makan dalam tahun yang ke-7, aku akan memerintahkan. Saudara garis bawahi, bukan memberikan, tapi memerintahkan. Apa yang dia perintahkan, Papa terima kasih. Sungguh Tuhan luar biasa. Apa yang diperintahkan, aku akan memerintahkan berkat-Ku. Luar biasa. Perhatikan, bedakan nanti cara diri. Ya, waktu saya sudah hampir habis. Dia tidak memberikan berkatnya, tapi dia memerintahkan berkat-Ku kepadamu dalam tahun yang ke-6. Kita sangat bertanggung jawab. Jadi karena tahu. Ya, terima kasih, nyambung lagi. Jadi masih pada ayat yang ke-21 yang di Facebook. Karena tahun ke-7 kita nggak boleh apa-apa. Maka tahun ke-6 kan berkat itu double. Tuhan terima kasih. Saya baca lagi 21 ya. Maka aku akan memerintahkan berkat-Ku kepadamu dalam tahun yang ke-6. Jadi tahun ke-6 itu panennya dibuat double. Ya. Diberinya hasil untuk 3 tahun. Luar biasa dilipat gandakan pada tahun ke-6. Oke. Dalam tahun yang ke-8, jadi setelah selesai tahun Sabat, dalam tahun yang ke-8 kamu akan menabur, tetapi kamu akan makan dari hasil yang lama yang diberikan double tahun ke-6 tadi, ya, sampai dari hasil sampai kepada tahun yang ke-9, sampai masuknya kamu akan memakan yang lama. Jadi istilah kita berkesinambungan, terus ada kontinuitas yang biasa. Inilah hati Papa di surga terhadap kita anak-anaknya. Maka saya percaya kalau mulai hari ini, saudara yang punya tanah kosong gak dipakai apa-apa, ayo kita panggil orang-orang susah. Mau ya menghormati Tuhan berarti kita menghormati hukum alam. Maka dalam hormat kita kepada hukum dan peraturan ini, maka kita akan lihat berkatnya diberikan kepada kita.